Pelapukan adalah proses perusakan dan penguraian batuan dan mineral di permukaan bumi menjadi material yang lebih halus. Proses ini sangat penting dalam siklus geologi karena mempengaruhi bentuk dan struktur permukaan bumi. Pelapukan dapat terjadi disebabkan oleh pengaruh cuaca angin dan organisme. Ada dua hal penting yang mempengaruhi proses pelapukan, yaitu batuan yang akan lapuk dan tenaga yang melapukan. Hasil dari proses pelapukan adalah terbentuknya tanah. Pelapukan mekanis. Proses pelapukan ini menyebabkan batuan menjadi hancur menjadi bagian-bagian yang lebih kecil tanpa mengalami perubahan sifat. Ada beberapa faktor penyebab pelapukan mekanis. Yang pertama, perbedaan temperatur yang besar. Kita lihat gambar batuan ini. Lihat deh, gambar batuan yang kedua kelihatan seperti mengelupas. Kenapa bisa begitu? Itu adalah akibat perbedaan temperatur yang besar. Pada gambar A, panas sekali. Ini terjadi bisa di berbagai tempat dan gurun. Kemudian pada gambar B, ketika pada malam hari dingin, nah lama-lama begitu terus setiap hari, lama-lama batuan yang lapisan paling atas itu rusak. Dan akhirnya batuannya hancur lapisan paling atas dan akhirnya semakin lama batuannya semakin kecil dan semakin kecil. Dan ini contohnya di gurun. Siang hari sampai 45 derajat Celcius, malam hari benar-benar dingin hingga sampai minus 4 derajat Celcius. Kalau begini terus, batuan akan terletak, terjadilah pelapukan fisis atau mekanis. Dan yang kedua, membekunya air dalam pori-pori batuan. Batuan itu juga punya pori-pori. Dan yang namanya pori-pori bisa dimasuki oleh berbagai tempat, termasuk air. Dan ini contohnya pada gambar pertama. Jadi pori-pori batuan itu, misalnya hujan terisi oleh air. Nah, nanti air tersebut lama-lama menghancurkan batuan tersebut, terutama kalau air itu membeku. Jadi musim dingin airnya membeku kan keras, es itu kan keras dan juga tajam. Akhirnya batuannya bisa terbelah. Seperti contoh gambar yang kedua. Sampai terbelah batuan. Hal tersebut tidak dilakukan oleh manusia, tapi itu akibat tenaga alam. Dan pada gambar ketiga, sampai seperti diiris-iris itu adalah karena airnya mengisi celah-celah batuan. Kemudian ketika musim dingin membeku, jadi keras. Akhirnya batuannya pun terbelah seperti pada gambar yang pertama. Dan yang ketiga, mengkristalnya air garam. Pada gambar tersebut terlihat bolong-bolong. Hal tersebut dikarenakan akibat mengkristalnya air garam. Air tanah mengandung garam. Ketika panas, airnya menguap dari yang tersisa tinggal garamnya. Kristal air garam itu cukup tajam dan akhirnya merusak batuan. Pelapukan mekanik adalah langkah awal dalam proses pembentukan tanah. Batuan yang terpecah menyediakan material yang lebih halus dan proses pelapukan kimiawi dan organik. Pelapukan ini juga dapat membentuk berbagai bentuk permukaan bumi, seperti lembah, ngarai, dan gua. Pelapukan kimiawi. Pelapukan kimiawi adalah proses pelapukan yang diikuti dengan proses perubahan komposisi kimiawi batuan di permukaan bumi. Proses ini melibatkan reaksi kimia antara batuan dengan air, udara, atau bahan kimia lainnya, sehingga batuan menjadi senyawa yang lebih kecil dan mudah terlarut. Proses pelapukan kimiawi dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Pertama, air dapat memecah mineral batuan menjadi komponen yang lebih sederhana, seringkali membentuk mineral baru yang lebih stabil di permukaan bumi. Kedua, oksigen di udara dapat bereaksi dengan mineral dalam batuan. Proses ini sering disebut dengan oksidasi. 3. Asam secara alami terdapat pada hujan, tumbuhan, atau aktivitas manusia. Kandungan asam tersebut dapat melarutkan mineral dalam batuan. Pelapukan kimiawi tampak jelas pada pegunungan kapur kars. Pelapukan kimiawi dapat menimbulkan gejala kars antara lain sebagai berikut. Pertama, dolina adalah lubang-lubang yang berbentuk corong. Dolina dapat terjadi karena erosi, pelarutan, atau karena runtuhan. Jika lubang-lubang ini terisi air disebut danau kars atau polci. Kepala adalah suatu depresi di daerah kars dan lebih besar dari dolina.
gua dan sungai bawah tanah, yaitu aliran air yang terdapat di bawah tanah yang terjadi karena air sungai bisa mengalir melalui daerah kapur. Air permukaan masuk melalui lubang yang disebut ponor. Stalaktit dan stalagmit. Stalaktit adalah kerucut batu kapur yang menggantung pada atap gua, sedangkan stalagmit adalah kerucut batu kapur yang berdiri pada dasar gua. 1. Lumut dan jamur. Kedua organisme tersebut sering tumbuh di permukaan batuan dan mengeluarkan asam organik. Keberadaan asam organik akan membantu melarutkan batuan sehingga menjadi pelapukan. 2. Akar tanaman. Akar suatu tanaman dapat tumbuh di celah-celah batuan dalam usaha mencari air dan nutrisi. Akar tersebut dapat memperbesar celah tersebut dan memecah batuan. 3. Hewan. Organisme seperti cacing, tikus dapat membuat lubang di tanah dan batuan. Kegiatan tersebut mengakibatkan pemecahan batuan dan meningkatkan area permukaan yang terkena pelapukan kimiawi dan mekanis. 4. Aktivitas manusia. Kegiatan seperti pertanian, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur dapat mempercepat proses pelapukan.